Apa isi dan pengaduan Israel misalnya adalah isi berupa penyesalan atas peruntuhan Majapahit dan mengatakan bahwa yang paling bertanggung jawab dari peruntuhan Majapahit adalah Wali Songo. Maka disebut di situ dalam Al-Quran itu Wali Songo itu wali itu dipelesetkan menjadi walian. Walian artinya kebalikan. Maksudnya adalah Wali Songo itu orang yang tidak tahu budi, diberi jasa baik oleh kerajaan Majapahit, tapi kemudian dia justru menghancurkan kerajaan Majapahit. Di dalam Selatan Bogor juga dipisahkan fiktif sebenarnya. Jadi bagi orang Jawa ini Selatan Bogor ini berapa bulan yang lalu masih dimuat secara serial di koran Solo Pos. Jadi bukan ini cerita Bogor, cerita Belanda. Nanti Selatan Bogor itu akan melakukan Belanda memuji-muji Kristen, tapi Islam digambarkan sebagai agama yang buruk dan sebagainya. Ya. Tapi jadi sumber sejarah nasional. Ini contoh pertemuan Profesor Rashidi. Isi bagian kitab tabungan itu kayak ini. Kalau yang tahu bahasa Jawa misalnya saya. Itu bahasa Jawanya bahasa lama. Dia menyebut Nabi Muhammad Rasulullah manunggal para nabi, Muhammad makaman kubur, rosok kang salah, milo kewan potong-potong, enjing suruh, nekep dodo selutikan, jungkir-jungkir narasi. Sebenarnya ini ada pun orang yang menyebut nama Muhammad Rasulullah Nabi terakhir, ia sesungguhnya melakukan zikir salah. Muhammad artinya makan atau kubur, Rasulullah artinya rasa yang salah. Oleh karena itu ia itu orang gila, pagi sore berteriak-teriak, dadanya ditekan dengan tangannya, berbisik-bisik, kepala ditaruh di tanah berkali-kali. Itu banyak kutipan-kutipan yang mengejek orang Islam dalam kitab Tabungan. Ada satu kitab lagi yang banyak dikutip juga di Jawa ya, namanya kitab Hadul Rasul. Jadi sangat bohong, ejek Islam juga. Allah artinya Allah, yang jelek dan seterusnya. Jadi contoh bagaimana buku-buku sejarah seperti yang sekarang diadakan tanpa sadar anak-anak kita disepoti satu yang keliru tentang sejarah. Apa sih pentingnya kalau kita meluruskan? Akhirnya, baru sekalian, anak-anak kita tidak tahu, tidak paham bahwa yang menyatukan Nusantara ini adalah para ulama. Yang menyatukan Nusantara bukan gajah, bukan Majapahit. Yang menyatukan Nusantara sampai Thailand Selatan, sampai Filipina, sebelum Portugis datang, seluruh Filipina itu lebih muslim sampai Manila. Kemudian setelah Portugis datang, diserang kaum muslimin bertahan di Filipina Selatan. Filipina Selatan bisa bertahan karena dibantu dari Makassar. Jadi meskipun berbagai kerajaan Islam di sini, tidak disebut kerajaan nasional sejarah, tapi mereka saling membantu. Lihat bagaimana Syekh Yusuf Mahfuzan. Beliau seorang ulama diambil menantu oleh Raja Brunei. Kemudian beliau mengembara ke Aceh selama 5 tahun, menimba ilmu di sana. Kemudian menimba ilmu ke Kerajaan Banten, dan beliau diambilnya menjadi menantu oleh Raja Banten. Jadi istrinya 2 anak raja semua. Itu ulama besar. Saya bisa mengatakan bapaknya dibuang ke Belanda, ke Cape Town, ke Afrika Selatan, dan di sana mengubahkan Islam. Sama dengan pasukan di Ponorogo yang dibuang ke Manado. Sehingga di sana untuk komunitas Muslim Canton Jawa Tengah. Saya baru tahu kampung saya di daerah Bojonegoro itu ternyata orang cerita orang tua yang saya tanya. Di situ ada makam, katanya makam para wali, makam namanya Mbah Sinari. Tapi ternyata Mbah Sinari adalah prajurit di Ponorogo yang kalah perang, kemudian mereka lari, dan mereka menyebarkan Islam ke daerah-daerah yang mereka masuk di sini. Ini dulu yang kenapa orang Jawa ini menjadi Muslim semua, ya, sebagian kecil yang tidak Muslim, karena sekarang ada orang yang luar biasa. Bagaimana para ulama dulu, para pendakwah Islam ini tanpa bantuan tentara, mereka bisa menyatukan ribuan pulau, ribuan suku dengan bahasa yang berbeda, dengan jarak yang begitu luas, ya, tanpa alat komunikasi seperti sekarang. Dan semua mereka berbahasa